Selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman akan senantiasa menyertai hidup kita, dan kita sudah memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, memegahkan Tuhan secara rohani. Kita yakin dan percaya kita sudah mendapatkan segala balasannya dari Tuhan sendiri. Dan biarlah kita melakukannya dengan hati yang tulus, dengan ikhlas kepada Bapa di surga, sehingga setiap ujian kita menyenangkan Tuhan, dan kembali Tuhan menyatakan kebaikannya melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita nikmati dalam hidup kita. Dan saya juga ingin menyalami kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan yang selamat kita dan juru selamat. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat 6. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya tidak selamat. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hai saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Dalam ibadah ini kami buka hati kami, apapun firman Tuhan, nasihat-Kah, teguran-Kah, dan segala sesuatu yang datang dari Tuhan, biarkan itu menginspirasi kami di dalam hati untuk mencintai Engkau, untuk mengasihi Engkau, dan melakukan sebagaimana yang Engkau lakukan, Bapak. Terima kasih, urati hamba-Mu, uratikan semuanya, dan urati juga orang-orang yang mendengar sebuah kami. Kiranya kamu Tuhan senantiasa menyampaikan, dan kami minta-Mu firman-Mu, dan kami buka hati kami, dan tanamkanlah firman-Mu di tanah kami yang baik, bukan di tanah yang bersuli, bukan di tanah yang berbuat-buat, bukan di tanah yang berjalan, tapi di tanah yang baik, sehingga menghasilkan 30 kali ganda, 60 kali ganda. Terima kasih, kami bersyukur dan kami nikmati firman. Berfirmanlah, urati hamba, urati kami semua dalam nama Tuhan. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filipi Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengalaman akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh. Sembilan, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang. Tema kita adalah kemegahan orang percaya secara rohani. Ya. Kemegahan orang percaya secara rohani. Kalau kemegahan dunia ini kita sudah tahu bahwa kekayaan,
pengaruh, jabatan, kedudukan, dan semua hal yang prestasi dan lain sebagainya, kecerdasan, kepintaran, itu adalah kemegahan, bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk memiliki itu. Justru Tuhan menekankan itu. Tetapi yang harus dibarengi dengan keseimbangan, sebagaimana Paulus dengan segala hikmat, dengan segala pengetahuannya, dan dia tidak terkalahkan pada masanya, dan dia sangat luar biasa. Kalau pendidikan Gamaliel, dia menjadi seorang pemuda yang hebat dalam intelektual. Tetapi kemudian ketika dia bertemu dengan Kristus, sebelum dia bertemu dengan Kristus, itu sudah tahu dia bagaimana sikap hidupnya, bagaimana pandangan hidupnya, bagaimana dia memperlakukan orang-orang percaya, karena dia bukan orang percaya pada mulanya. Tapi ketika Tuhan menangkap dia dan menjadikan dia pelayan Tuhan, sehingga ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi dalam hidupnya. Tuhan mengubah hidupnya yang tadinya tidak percaya, yang tadinya menganiaya umat Tuhan, yang mempunyai surat kuasa yang luar biasa, membunuh pun tidak ditangkap atau itu Tuhan. Ya. Tapi perjalanan hidup itu siapa yang tahu? Itulah sebabnya kita belajar dari kemegahan orang percaya secara rohani yang kita ambil dari pengalaman dari Paulus. Yang pertama dikatakan mengenal Kristus. Ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia dari semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh. Jadi pengenalan akan Kristus ini menjadi penting dalam kehidupan orang-orang percaya, dan itulah kemegahan kita yang pertama, mengenal Kristus. Nah, ketika kita mengenal Kristus, kita sudah lihat bagaimana Paulus yang punya reputasi sebidang itu, tapi dikatakan kuanggap rugi, kuanggap sampah. Kenapa? Pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus membawa kita kepada titik di mana hidup harus merendahkan hati, seperti Kristus merendahkan hati. Dia rela meninggalkan surga yang mulia dan datang ke muka bumi ini hanya untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Seharusnya kita yang mati, seharusnya kita yang menderita, seharusnya kita yang dihukum, tetapi semuanya ditanggung oleh Yesus untuk kebaikan kita semuanya. Itu sebabnya Paulus mengatakan pengenalannya akan itu membawa dia jatuh cinta, membawa dia lebih dalam mengasihi Tuhan, membawa dia lebih dalam untuk melakukan sesuatu yang hebat bagi Tuhan. Bukan lagi yang selama ini dia cari-cari, bukan. Yang selama ini dia agung-agungkan, dia kedudukan, posisi orang hebat. Tetapi dia setelah mengenal Kristus, Kristus di depan, dia di belakang. Atau kalau dia mendorong Paulus untuk senantiasa berada dalam posisi hidup dalam kebenaran. Ada saatnya Tuhan di belakang, ada saatnya Tuhan di samping, ada saatnya Tuhan di depan, sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Nah, pengenalan akan Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki. Ini yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Kristus. Jadi kalau keinginan kita mengenal Kristus, saya yakin dan percaya kita akan mengalami perjumpaan yang besar. Kita akan mengalami perjumpaan yang hebat dengan Tuhan. Dan kita akan mengalami reformasi. Kita akan mengalami transformasi dalam kehidupan kita. Kenapa orang tidak mengalami transformasi dalam kehidupan? Sudah dewasa tapi masih hidup dalam pola anak-anak. Sudah dewasa tidak ada tanggung jawab. Sudah dewasa tidak berpikir sebagaimana orang dewasa.
karena belum mengalami transformasi. Jadi saya bersyukur bahwa mengenal Kristus itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mengambil keputusan untuk percaya Yesus itu adalah sebuah mujizat bagi saya. Karena saya berpikir, buat apa Yesus? Tapi saya telah mengenal Yesus. Itu kenapa baru sekarang saya? Padahal lama sudah. Mengapa baru sekarang saya menyatakan keinginan saya dipimpin oleh Tuhan? Teman saya bilang, itu adalah waktunya. Mungkin kalau 2 tahun yang lalu cuma kalau melakukannya, mungkin kamu kan tidak setangguh yang sekarang ini. Dan yang mau saya katakan adalah bahwa pengenalan kepada Kristus itu sangatlah. Sebabnya Yesus katakan supaya kita tinggal dalam pokokan. Karena di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, apalagi ayat 10 itu. Yang kukendaki ialah mengenal dia. Mereka sudah pernah kupas ini. Lalu kemudian saya hanya menyentuhnya. Lalu kemudian mengenal kuasa kebangkitannya. Kenapa kita kuasa kebangkitan? Yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Yang telah membangkitkan orang-orang seperti Paulus. Yang dari kematian rohani masuk kepada kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kuasa kebangkitannya begitu luar biasa. Tapi saya kadang kala heran, ya. Ada kuasa kebangkitan Tuhan itu, tapi kuasa kebangkitan itu tidak menguasai. Dan itulah sebabnya Paulus katakan, yang kukendaki adalah mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitan. Kalau kita mengenal kuasa kebangkitan, saya yakin dan percaya keinginan kita akan terus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lain dan satu kemuliaan kepada kemuliaan. Kuasa kebangkitan yang menghidupkan semangat kita, yang menghidupkan motivasi kita, yang menghidupkan kita dari malas menjadi rajin, dari yang tidak suka melakukan hal-hal yang baik menjadi suka melakukan hal-hal yang baik. Orang di kampung ini saya lihat sangat susah dibilang. Tetangga saya ada lubang bot itu ada di tempat ini. Bukan selama berapa lama saya tidak mau got yang mampet. Tapi karena surutnya lama, sudah mungkin ada 1 tahun bisa membiarkan begitu kalau hujan ya biarkan saja. Karena saya tidak kecipratan secara langsung. Yang kecipratan itu perubahannya. Tapi lama-lama saya katakan kalau begini hujan terus airnya lama. Kemudian saya mencoba untuk mengambil buku saya tapi tidak cukup. Ya, cukup lebih untuk masuk ke dalam karena saya sudah sering kali katakan kepada pembantu mereka atau pegawai ini supaya jangan memasukkan sampah ke tempat itu. Tapi kemarin itu makanya saya bilang sama sebelumnya. Nah setelah mampet kan nggak bisa ngalir aja. Kalaupun bisa itu karena meresap saja jadi sangat lama. Nah kemudian ketika saya membuka ngapain om? Tapi saya sudah coba kayu-kayu tapi tidak bisa karena itu saya dulu itu diambil oleh pegawainya bersih untuk mendorong itu ada di atas tanknya. Jadi ini tidak bisa kayu sudah saya coba
kayu rambutan kuat itu, jadi juga nggak bisa. Nah, kemudian apa yang bisa Om? Ya besi lah satunya. Ini besi saya dulu dan teknologi. Nah, kemudian setelah apa gitu, ya, berpikir, oh kita beli aja selanjutnya Om, banyak sekali orang kita butuhkan cuma 4 meter saja, 4 meter. Saya sudah coba minta pada teman Pak Tua di Ampang sana, tapi masih belum ada jawaban, ada kapital dari jawaban. Nah, kemudian karena airnya sangat melambat, saya perbaiki dan kemudian dia, Om, saya punya apa itu? Punya besi Om, bisa tiang bendera? Ah bisa. Jambi tiang bendera itu saya selesaikan dengan baik. Air mengalir. Kemudian mengalir. Nah kemarin kan juga karena sampah itu terus dimasukkan ke dalam, ya mampat lagi. Akhirnya saya bilang sama pemilik dulu, tolong ya, saya sebenarnya kemarin sudah mau marah, tapi saya tolong saja dulu. Tapi saya bilang tolonglah, itu kan pegawai Anda, supaya jangan masukkan sampah. Kalau nyapu, kan ada tempat sampah, ada tikaknya di situ. Kenapa harus dimasukkan ke got? Kok suka sekali ngerti? Ya Om nanti saya bilang. Tapi Om juga kalau nggak apa-apa. Oke kalau sudah bilang begitu ya. Nah kemudian setelah mampat lagi saya turunkan itu. Kemudian mampat ya karena memang sudah ada besi. Ya bagaimanapun kerasnya daun-daun itu kalau diapa dengan besi itu akan butuh, kalau nggak cukup dengan besi dan palu ya. Kalau yang kemarin itu kan sudah lama itu dengan palu, jadi cukup lama itu dengan palu. Kalau kemudian baru selesai dan sekarang sudah saya bilang Mas sama Mas lihat ya, ini kan air ini kencang, tapi kalau kita punya nggak ada sampah di dalam itu akan lebih cepat mengalirnya karena kita turun. Tapi Om, tetangga kita itu di sana itu airnya juga begitu Om. Akhirnya kalau saya tunggu, saya sudah basah-basahan ini, sudah basah-basahan terus saya bilang, oh ya sudah. Akhirnya gimana ini lubang yang masuk ke dalam memang manusia seperti itu. Akhirnya saya dorong itu masuk ke dalam dan kemudian akhirnya ya balik. Kenapa? Kalau dari sana air apa percetnya pasti kemarin pasti lebih kuat gitu. Dan orang yang parkir juga kasihan daripada apa ya sudah dari yang saya sudah memberikan itu saya pesan. Artinya apa yang mau saya katakan? Bahwa pengenalan akan Kristus itu membuat kita peduli terhadap itu. Bukan hanya sekedar kita memberikan apa dan pertolongan, tetapi betul-betul memberikan manfaat. Dan ketika air itu sudah mengalir, tidak selesai tadi. Dan itulah pentingnya kita mengenal Kristus, membuat kita tidak apatis terhadap ini. Walaupun kadang-kadang kita karena sikap mereka kita bisa berbuat seperti itu. Tapi ketika kita berbuat seperti itu tidak membuat kita tenang, tidak membuat kita bahagia, tidak membuat kita senang. Karena apa? Loh, masalahnya belum selesai. Dan kalau kita selesaikan, masalahnya akan selesai. Dan itu kemudian selesai. Dan kita juga melihat di sebelah sana, dan juga di dalam mengenal persekutuan dalam penderitaan. Bermain hujan-hujan itu enggak senang. Habis tadi saya itu makan, ya.
mengajarkan, dan mendidikan anjing saya biasanya pada beberapa kali saya tidak mendidikan, dan kemudian nyuci, akhirnya capek, ya, karena sudah kerja 1 hari yang membuat meja. Dan itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, nggak enak itu. Tapi bagaimana kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi diri kita, bagi keluarga kita. Coba dalam satu keluarga itu ya, sama-sama bekerja bersama-sama. Salah satu jadi ada di depan, dan di belakang tetap beres. Nanti ada di belakang, dan di depan beres. Saya sudah bilang sama anak saya, lingkungan kerjamu tidak boleh kok. Jadi kalau saya di depan itu 5-6 kali bisa saya nyapu. Kenapa? Saya tidak bisa melihat itu daun-daun itu ada di depan toko saya. Karena saya tahu kebersihan itu menarik orang. Dan itu sebabnya selalu bersih. Nah, dalam persekutuan penderitaan dengan pengenalan akan dia, itu bukan datang. Kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, basa-basa. Itu karena apa sih? Karena Yesus. Dan yang terakhir adalah mengenal, dikatakan, dan persekutuan dalam di mana aku menjadi dan persekutuan dalam penderitaan di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian, menjadi serupa dengan dia dalam gampang. Mematikan ego gampang, mematikan harga diri gampang. Tapi kita harus belajar supaya apa? Kalau kita katakan supaya aku memperoleh kebangkitan di antara. Itu ketika kita mengenal. Yang kedua, kemegahan orang percaya secara rohani adalah memperoleh Kristus, hidup di dalamnya. Coba baca di Yohanes 12 ayat 5 dan 7. Memperoleh Kristus dan hidup di dalamnya. Karena akulah bahwa aku yang kamu hati-hatinya, melakukan sebuah aku yang aku dalam dia berbuat banyak, berbuat aku tidak dapat apa. Jadi, dimana kamu juga dalam aku dan aku juga di dalam kamu, dalam apa saja yang kamu percaya dan kamu akan. Iya, jadi kita sebagai orang percaya dan dikatakan memperoleh Kristus dan hidup di dalam. Kalau kita hidup di dalamnya, berarti dalam lingkaran Tuhan. Kalau kita hidup dalam lingkaran Tuhan, sesuatu yang berbau dosa tidak boleh masuk di dalam. Karena tidak ada dalam lingkaran Tuhan itu penipuan, tidak ada dalam lingkaran Tuhan itu dosa, tidak ada dalam lingkaran Tuhan itu kejahatan, tidak ada motivasi yang jelek, tidak ada malas. Yang ada adalah kebaikan. Yang ada adalah pertolongan, yang ada adalah kekudusan, yang ada adalah di mana semua hal-hal yang bersifat positif seperti kerendahan hati, mementingkan Kristus, mementingkan orang lain dan lain sebagainya. Jadi karena ada janji yang diberikan kepada kita, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita harus ada di dalam. Memperoleh Kristus, setelah kita memperoleh Kristus, kita harus ada di dalam. Karena kalau kita ada di luar, kita hanya mulut saja percaya, hati-hatinya jauh. Makanya saya bilang, hati bangsa ini, mulutnya memuliakan aku, tapi hatinya menjauh daripada aku. Mereka melakukan ajaran-ajaran manusia, bukan ajaran. Nah, kita sebagai orang percaya, kita melakukan apa yang dikatakan oleh. Karena ada janji yang sangat luar biasa di ayat yang seperti itu.
Saya sudah sebutkan tadi bahwa ketika kita berada di dalam Tuhan, kita ada if baik tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan, firman Tuhan ada dalam kita, mintalah apa yang kita inginkan dan itu akan diberi. Pertanyaan saya adalah, apakah firman Allah itu ada dalam hidup kita? Apakah kita tinggal dalam Tuhan? Sehingga keberanian kita meminta kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri oleh Tuhan. Sama seperti anak-anak saya, misalnya kalau dia tidak menyenangkan, saya marah. Kalau mau pakai mobil, saya marah itu. Karena tidak menyenangkan. Tapi kalau dia menyenangkan, mau dipakai kemana pun silakan. Karena Tuhan itu demikian. Kalau dia anak, wah, susah dia, hajar dia. Tapi kalau dia tidak, kok enggak anak, ya kok anak gampang, ya sudah. Tapi karena dia enggak anak kita, maka dihajar. Supaya apa? Kita berbalik kepada dia. Supaya kita tetap di dalam apa yang dikehendaki. Nah, kemudian yang ketiga, hidup dalam kebenaran, kemegahan orang percaya rohani, hidup dalam kebenaran karena iman. Coba baca Roma 1 ayat 16 sampai 17. Terima kasih. 16 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan hidup kepada iman. Sebab ada tertulis di orang benar akan hidup pada iman. Iya. Kalau dalam bahasa Inggris, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it's the power of God to salvation for everyone who believes. The Jews first and also for the people. For in it the righteousness of God kalau mengatakan aku tidak malu terhadap penjelasan terima bebas, karena itu adalah kekuatan Allah, kekuatan yang mampu menyelamatkan, kekuatan yang mampu menolong, kekuatan yang mampu memindahkan orang dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat, dari kejatuhan diangkat, dari dosa kepada kebenaran. Itu sebabnya banggalah. Kemegahan kita itu di hadapan Tuhan hanya kalau kita betul-betul bermegah dalam kebenaran karena iman kita. Itu sebabnya orang benar harus hidup dengan iman. Kalau di sekolah kita kami sering dipanggil yang saya sudah melihat orang-orang yang karena kerinduan itu biasanya tergeletak. Tapi orang-orang yang karena panggilan, hidup karena panggilan, bekerja karena iman. Ya. Jadi itu kalau panggilan itu apapun badai kehidupan, dia akan turun. Tapi kalau kerinduan, ada seorang yang saya bilang begini sama dia karena punya kaya, punya showroom, dia bilang begini, saya di rumah nggak pernah kerja. Apa yang saya butuhkan diantar. Kok saya di sini kerja? Jadi apa yang saya butuhkan udah dia dapat. Ambil ini. Saya mau makan. Ambil. Sudah semua tersedia. Karena dia anak orang kaya, pemilik showroom. Yang pantas dia untuk dilayani. Tapi sebagai pelayan Tuhan dia tidak bisa seperti itu. Dia harus turut. Dia harus merendahkan hati.
Nah, itu kan saya tanya dia, kenapa kamu? Saya ingin aja melayani orang kok senang itu. Saya bilang orang melayani pakai ini bolong-bolong. Ya, kalau dulu kan kita pakai putih-putih, jadi tidak pakai jas, pakai putih-putih ke sekolah, dan itu menarik bagi dia. Jadi hidup karena kebenaran. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran harus tahu namanya otoritas. Orang saat ini orang-orang muda tidak tahu lagi otoritas. Membantah orang tua, melawan orang tua. Tidak tahu lagi bak-bak otoritas. Makanya itu Pak Deddy itu ya, dengan segala kemampuan di bawahnya saya melihat gerakan yang begitu luar biasa. Anak-anak tidak boleh naik motor ke sekolah. Jangan yang terbapaknya kalau dekat jalan kaki. Yang kita lihat setelah gerakan jalan kaki itu luar biasa. Orang-orang sekolah pada jalan kaki. Dan bapaknya mendukung, bapak-bapaknya mendukung, orang tuanya mendukung. Dan kelihatan kali bersih. Dan dia bukan hanya ngomong. Jadi kalau ada sampah di situ, diambilnya, ambil mobil, keluar mobil, angkat sampah, buang, kasih uang. Dan kemudian dia ngomong sama mas. Dan kemarin kita sudah lihat selalu ada anak-anak, ada orang-orang mengawasi sungainya supaya tetap kali gabus yang selama ini yang begitu luar biasa. Tiba-tiba tempat arena pemancingan di tangan siapa itu? Apa di tangan bupatinya? Bukan. Di tangan seorang gubernur yang berani mengeluarkan dana. Memang dari itu aja dia emang ada yang bilang 25 yang dia dapat, ada yang bilang 35 M. Berapapun itu yang saya tahu, uang dari itu dia banyak digunakan. Tiap hari dia hampir berjumpa dengan masyarakat yang tidak mampu. Dan tiap hari kita lihat bagaimana dia mengeluarkan dana secara pribadi. Saya ada dana khusus. Saya sudah bilang kalau Tuhan memberkati saya sekian, saya akan kasih. Dan itu sudah langsung saya pikirkan. Dapat hari itu saya itu lebih langsung saya. Kenapa? Saya tidak mau nasab saya itu menjadi sesuatu yang kotor. Dan ada yang sudah saya bagi dan ada yang masih yang ada. Artinya bahwa kebenaran itu bukan hanya hidup dalam kebenaran, tapi juga menolong orang. Orang yang hidup benar itu akan senantiasa penuh dengan rasa pertolongan kepada orang. Sehingga hidup menjadi semangat. Jadi itu kemegahan kita. Yang terakhir kemegahan kita adalah hidup dalam kekudusan. Coba baca titik Yohanes 17 ayat 17, Yohanes 17 ayat 19, 17 dan 19. Jadi Koko mempersiapkan 1 Petrus 1:15-16. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Iya. 1 Petrus 1:15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Iya. Terus 16. So, ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus.
Juga jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ya, jadi Bapa itu kudus. Yesus itu kudus. Kita juga harus kudus. Dan itulah kemudahan kita. Bisa hidup bukan dalam kekudusan, bukan karena kita, karena firman. Yesus menguduskan dirinya untuk menguduskan kita. Wow. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu sebabnya Paulus mendapatkan Yesus, dia mendapatkan segala-galanya. Kita mendapatkan Yesus belum tentu kita mengatakan kita mendapatkan segala-galanya. Tidak, Yesus punya segala-galanya. Saya katakan satu hal yang tidak bisa diambil waktu Tuhan dari saya adalah Yesus. Kenapa? Walaupun saya keluar baju ibadah, tapi saya masih bisa menuju Tuhan. Saya bisa masih tidur morok, saya masih bisa tidur ya memberikan nasihat kepada orang tua bersyukur. Bahkan ada seorang tua ini juga namanya, kalau ada kita menjadi aktivis, kita masih bersyukur. Saya bilang, Pak, saya bertanya sama dia, apa yang Bapak kehilangan dari Bapak? Saya tidak kehilangan. Enggak ada hilang. Bapak mau tahu, saya bilang. Saya hanya keluar baju ibadah ini. Ini istilahnya baju ibadah sekarang. Ini, baju ini adalah baju pinjaman. Baju saya sedang dijemur. Itu satu-satunya harta saya. Tapi apanya? Hilang dia. Yang di luar. Sampai saya menang. Saya melalui apa? Papan konfirmasi. Mungkin ada orang yang salah ngangkat. Karena itu baju Yesus, walaupun waktu kerusuhan itu, saya pakai baju Yesus itu. Tapi nggak ada. Saya bilang, kita bersyukur bukan karena keadaan, kita bersyukur itu tidak. Bapak nggak kehilangan apa-apa, tapi Bapak bisa berkata demikian. Bagaimana orang-orang yang kehilangan? Bagaimana andai kata Bapak kehilangan? Mungkin Bapak stres. Dan manusia, ya, kalau firman Allah katakan kita hidup dalam kekudusan sama, yakin dan percaya, dukungan Bapa, Anak dan Roh Kudus dan Firman itu akan dilakukan. Nanti saya bilang itu Ibrani 4. Saya yang ingin menyebutkan dukungan daripada firman itu akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita kemampuan. Itu sebabnya mari kita kemegahan kita bukan kepada apa dunia ini, dapatkan posisi dan lain sebagainya, karena itu akan berlalu. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus ini, kita akan dampaknya ke depan adalah kita bersama-sama. Kalau saja kita mengenal Kristus, lalu hidup dalam kebenaran, memperoleh Kristus dan hidup di dalamnya di dalam kebenaran, dan karena iman dan hidup di dalam kekudusan. Semoga kita adalah orang-orang yang memilih untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang aku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang aku kehendaki ialah memperoleh Dia. Yang aku kehendaki ialah bersama dengan Dia telah ada di surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelumnya kita berdoa. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu untuk kekuatan setiap kami dan menolong kami untuk beraktivitas sesuai dengan kehendak. Sehingga kemegahan kami yang kami agung-agungkan selama ini, Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak memberikan kami nikmat dalam hal yang Kau rancangkan, bahkan Kau telah menyiapkan kami untuk itu. Karena Tuhan mau memberkati kami, bukan menjadi kekuatan. Tetapi yang tidak Tuhan inginkan adalah di mana kami
akhirnya berubah menjadi sombong dan tidak. Dan itu sebabnya Tuhan mewanti-wanti supaya kami tetap dalam perjumpaan dengan Engkau, sehingga apapun Engkau berikan kami dapat hormat penuh. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berkati firman, berkati kami dalam nama Tuhan. Amin. Kita akan mengadakan perjamuan kudus, kita akan ketemu buat semua pemberian bagi kami. Kami sudah melakukan perjamuan kudus Tuhan Bapa di surga untuk memperingati akan segala perbuatan yang telah pernah lakukan dalam kehidupan kami, untuk menebus kami, untuk melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya perjamuan kudus ini membawa hubungan kami dengan Bapa lebih akrab lagi, lebih lagi Tuhan dari hari-hari sebelumnya. Sehingga kecintaan kami kepada Bapa, kepada firman, kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, kepada firman akan semakin mendalam. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kasih kami kepada manusia, kebetulan kami kepada manusia semakin kencang Bapa di surga. Engkau menolong, memberkati setiap kami, memberkati mata pencaharian kami, memberkati keluar masuk kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan seperti firman-Mu kuatnya Tuhan, di mana kekuatan, kuasa, energi, tenaga akan mengalir dalam setiap kehidupan kami, dan salam Tuhan juga mengalir, yaitu kesehatan dari Tuhan dan welfare, kesejahteraan daripada Tuhan kami, kesempurnaan dan visi damai sejahtera daripada Tuhan, yang dimana mengakibatkan salam itu akan terus memberi yang terbaik bagi kami. Salam dalam Kristus Yesus itu sangat kami butuhkan Bapa di surga, dan itulah sebabnya kami mau terus percaya kepadamu, kami mau terus hidup taat kepada Tuhan, karena kami tahu ketaatan akan membawa keberhasilan, ketaatan akan membawa perubahan di dalam kehidupan kami, ketaatan akan membuat Allah tidak sungkan-sungkan untuk menolong kami, memberkati kami. Kami sudah melihat bagaimana orang-orang yang taat kepada kebenaran-Mu, kepada firman-Mu. Katakan saja Sadrak Mesach Abednego yang keluar dari dapur api dengan selamat. Katakan saja Daniel dengan segala keberadaannya Bapa di surga. Tetapi Tuhan dari lubang singa, Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu Bapa di surga dan menyelamatkan dia. Dan Yusuf juga Tuhan, dari godaan Delila atau godaan wanita penggoda, Tuhan dia mampu melewati walaupun harus masuk dalam penjara. Dan itu karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, dan pada akhirnya kami melihat ujung dari cerita yang itu menjadi indah karena mereka mendapatkan posisi yang terbaik mereka Tuhan. Dan terima kasih Bapa di surga. Biarkan kami tidak berkecil hati kalau kami hidup taat. Biarkan kami bangga hidup bersama dengan Tuhan, memperoleh hidup dalam kebenaran, hidup dalam keputusan, hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami, makin diberikan kami dan pulang ke rumah. Terpujilah Engkau dan bangsa dan negara kami yang tidak sedang dalam keadaan baik-baik diberkati oleh Tuhan. Masyarakat dari Sabang sampai Merauke diberkati, usaha dari setiap anak-anak Tuhan, anak bangsa diberkati oleh Tuhan, sehingga tidak terjadi Tuhan pemindahan aset seperti LG sekarang ini. Tuhan Bapa di surga, apapun itu, meta yang sudah tutup, dan ada lagi sebuah Tuhan, kami hanya dapat berdoa keadaan bangsa ini Bapa di surga, supaya keadaan bangsa ini para pemimpinnya diberikan hikmat kebijaksanaan untuk memutar sebuah roda perekonomian di bangsa ini Bapa di surga, sehingga akan ada bangsa ini bersama sampai Merauke dan sampai keluar kota. Dan kami membutuhkan keperakan dari seorang Tuhan Bapa di surga, seorang pemimpin sebagaimana pemimpin Jawa Barat yang menjadi fenomenal saat ini Bapa di surga, yang dinanti-nantikan oleh masyarakat sepak terjangnya Bapa di surga, dan apa saja yang dikerjakannya membawa dampak yang begitu luar biasa Tuhan. Oh Bapa di surga, dan dia diberkati, dia juga mau memberkati Bapa di surga. Dia bukanlah orang-orang yang walaupun ada banyak orang yang nyinyir,
ada banyak orang yang merendahkan, bahkan ada orang yang mengatakan gubernur konten dan lain sebagainya. Sebagai gubernur, dia sendiri tidak berhasil membangun jalan raya yang ada di Kalimantan, Bapak di surga. Dan itulah sebabnya Bapak di surga, Tuhan tolong sehingga tidak lagi seperti yang ingin, tapi kita mencoba seperti gubernur Bengkulu yang rela dibully, tidak ada inisiatif apa, dan dia berkata apa yang baik yang dilakukan oleh orang, saya siap untuk dirinya, mencontohnya untuk mensejahterakan masyarakat. Dan itulah sebabnya Tuhan, ada banyak orang para pemimpin gengsi untuk meniru yang baik Bapak di surga, karena ya seperti di Bengkulu itu Bapak di surga, tapi dengan ketegasannya bahwa apa yang dilakukannya hanya untuk membantu masyarakat, menolong masyarakat. Terpujilah Tuhan, dan biarlah pengaruh-pengaruh orang, pengaruh-pengaruh Pak Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat akan membuat Indonesia terdidik dan membuat Indonesia pemimpin-pemimpinnya memperhatikan kepentingan rakyat daripada kepentingan sendiri. Dan luar biasanya Tuhan, dari kami iklan saja yang biasanya Pemprov itu bisa mengeluarkan sampai 50 M, tapi di tangan dia hanya 3 M, dan itu pun begitu luar biasa berita-berita yang disampaikan baik melalui kanalnya sendiri, dan dia tidak malu untuk menyampaikan melalui kanalnya sendiri apapun dari orang yang mengikutinya dia pasti Bapak Ibu. Dan ada banyak orang yang mengikuti perkembangannya dan memasukkan di YouTube-nya Bapak Ibu, dan itu memberikan pengaruh ke dalam mereka konten Bapak Ibu. Terima kasih, kami bersyukur, dan biarlah Tuhan menolong sehingga banyak pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini akan terus, dan pemimpin di kota kami, gubernur kami, wali kota kami diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, ini dijagai senantiasa dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan dari orang-orang yang sirik, dari orang-orang yang iri dengki, dan dia dapat bekerja dengan baik dan Tuhan itu juga. Terima kasih yang sakit dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitmu, dan diceritakan dalam nama Yesus, kalau untuk sakit, arahkan tangan kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya. Engkau sembuh. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan Bapak di surga buat mereka-mereka yang dalam keadaan bermasalah dalam rumah tangga mereka, dalam ekonomi mereka, dalam usaha mereka. Ada Tuhan yang akan menyelesaikan. Ketika mereka percaya bahwa Tuhan yang berkati, sumber berkat, sumber kebaikan, sumber pengharapan ada pada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kepada Dia mampu menolong kami. Walaupun Tuhan Bapa di surga dengan mungkin membutuhkan energi, kekuatan, dan kemauan terus menyerahkan diri kepada Tuhan dalam ketaatan. Sempurna kepada juga diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan menolong kami. Sungguh bersyukur, kami mati semuanya dengan ucapan syukur. Apapun itu Tuhan, kami tahu itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan seluruh anak-anak dari umatmu, gereja yang bersekolah, apapun yang Tuhan mereka, Tuhan kami tahu tidak sedikit dari anak-anakmu yang mengalami pengaruh dari situasi ekonomi suci, tetapi kami percaya di tengah-tengah situasi yang demikian, Tuhan ketika saya berharap, saya kepada Tuhan, selalu ada perbedaan antara orang yang bersedia kepada Tuhan dengan orang-orang yang hanya pasrah. Kami mengambil untuk bersedia kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini, sehingga kami juga dapat menjadi berkat, menjadi terang dan menjadi lain. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus dalam Bapa dalam surga,
persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai, menguatkan, meneguhkan, memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan, mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.